Hari ini kita akan membahas sebuah dripper dan mungkin menurut gua hampir setiap kedai kopi atau bahkan home brewer pasti punya alat ini. Alat ini namanya Aeropress. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue dengan John di channelnya Fugol Coffee Roasters. Hari ini kita akan membahas sebuah dripper. Nggak bisa dibilang dripper sih ini, karena dia sistemnya bukan dripper ya, sebuah alat seduh yang sangat-sangat terkenal dan mungkin menurut gua hampir setiap kedai kopi atau bahkan home brewer pasti punya alat ini. Jadi nama alat ini adalah Aeropress. Oke. Dulu pertama kali gua tahu alat ini Aeropress pas tahun 2015. Pertama kali ketika gua lihat ini di YouTube kalau nggak salah, pas gua lihat di YouTube kayak wih, gila, keren banget nih ya. Ada alat kayak suntikan gede gitu, terus sistemnya pakai ditekan-tekan gitu. Terus modelnya tabung kayak, oh keren banget lah Aeropress waktu itu. Nah, terus karena waktu itu gue pikir, wih ini keren banget nih, kenapa nggak suatu hari kita beli ini Aeropress. Dan ketika gue tahu harganya cukup mahal cuy. Harga waktu itu kalau nggak salah gue 600.000 atau 800.000 gitulah. Jadi buat seorang pemula yang baru terjun di dunia kopi dan pendapatan masih pas-pasan, kedai juga nggak rame-rame amat gitu. Beli barang alat seduh harga 800.000, 600.000 nih buat kita waktu itu ya lumayan banget. Tapi akhirnya setelah kita beli ini ya kita lumayan puas lah bisa main-main dengan alat ini Aeropress. Aeropress didirikan oleh Aeropress Incorporation. Ya, nama perusahaannya memang Aeropress dan alat seduhnya juga Aeropress. Perusahaan ini didirikan tahun 84 oleh Alan Adler. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Alan Adler, kita bakal bahas singkat. Jadi, si Alan Adler nih tuh sebenarnya orang pensiunan. Terus dia tuh penemu, inventor banyak alat. Soalnya dia ini adalah salah satu lulusannya insinyur teknik di Stanford pada waktu itu. Dan ini orang pinter lah. Emang dia demen apa ya? Mungkin demen menciptakan sesuatu gitu. Ya, sejenis inventor lah. Kemudian suatu hari Alan Adler ini sebenarnya terkenal buat produksinya yang namanya aerobie. Aerobie ini frisbee. Kalian tahu frisbee kan? Nah, frisbee yang berat itu nama aslinya tuh aerobie. Nah, karena si Alan Adler ini pencipta aerobie, frisbee, ya mungkin itu salah satu inspirasi dia menamakan ini Aeropress. Jadi ada hubungan aero udara dengan tekanan. Bisa jadi, gue nggak tahu. Terus Aeropress ini rilis tahun 2005 dan untuk Alan Adler bisa memproduksi ini Aeropress, Alan Adler harus mengerti dan dia harus riset tentang aerodinamik. Ribet banget sih sebenarnya, cuma ya nggak tahu sih ya, emang mungkin pikirannya ribet karena dia insinyur teknik, gue nggak tahu. Sebenarnya alat ini juga tercipta gara-gara Mr. Alan Adler frustasi karena selama ini dia nggak pernah bisa seduh kopi yang sesuai dengan selera yang dia pengen. Oke, jadi tiap seduh kopi nggak enak, seduh kopi nggak enak. Dia merasa mungkin metodenya nggak cocok dengan dia, dan akhirnya dia, ya kalau gue bisa buat alat sendiri, kenapa gue mesti buat alat lain gitu, dan muncullah Aeropress. Oke. Kemudian Aeropress, seperti yang kita lihat, kalau secara kasat mata, Aeropress kita lihat itu plastik bentuknya. Oke. Ada beberapa part. Part pertama filter cap. Jadi di sini tempat menyimpan paper filter. Jadi filter cap ini buat nyimpan paper filter yang nantinya akan dipasang ke pantat si Aeropress-nya. Jadi ntar dia buat nyaring si kopinya. Kemudian setelah filter cap kita ada chamber. Oke, ini chamber. Ini bukan 4 chamber ya. Ini bukan 4 chambernya Hungry Bird. Bukan. Ini adalah chamber tempat di mana ketika filter cap ini dipasang, kopi dimasukin. Oke, kopi dimasukin. Habis itu kita ada plunger seal. Jadi nanti kopi dimasukin terus ditekan. Jadi sistemnya adalah immersion dan dipress pakai tekanan. Kalau konsep fisika biasa tuh kayak misalnya hidrolik. Nah, hidrolik tuh kan kayak sama aja, ada liquid terus lu press. Tapi bedanya kalau hidrolik angkat-mengangkat, kalau ini dibuang. Dia setahu gua bahannya food safe polypropylene, plastik. Ya safe lah pokoknya, bebas BPA gitu-gitulah, aman lah pokoknya lah. Ya, sekian tentang bukan analogi sih, sekian tentang keras banget cuy kalau nggak ada airnya. Sekian tentang
material, terus part-partnya sebenarnya nggak rempong sih dia, cuma ada 3 part doang dan sistem ditekan. Aeropress ini menarik karena selain cara pemakaiannya yang cukup unik, Aeropress ini juga punya championship-nya sendiri. Jadi dia berbeda dengan World Pro Cup Champion. Jadi ada namanya World Aeropress Championship. Nah, pertama kali World Aeropress Championship itu ada tahun 2008. Seingat gue di Norway, di tempatnya Tim Wendelboe di Oslo. Itu pertama kali ada World Aeropress Championship. Ya, berapa kompetitor ya? 3 kompetitor. Ya, pertama kali itu hanya ada 3 kompetitor. Juara siapa ya pertama kali ya? Coba kalau ada yang tahu siapa juaranya, tolong tulis di kolom komentar siapa juara World Aeropress tahun 2008. Pokoknya seingat gue ada 3 kompetitor. Kemudian yang terakhir World Aeropress Championship tahun lalu 2022, dia ada di Kanada di Vancouver. Dan pemenangnya GB, ya GB Little dari Aussie. GB terkenal dengan latte art, tapi kemarin GB juga menang Aeropress. Ya ngomongin Aeropress cukup unik sih, kenapa ya? Karena mungkin gue punya cerita tersendiri juga tentang Aeropress karena pertama kali kompetisi yang gue ikutin dan skalanya nasional itu adalah Indonesia Aeropress Championship. Di mana di Indonesia Aeropress Championship itu pertama kali gue ketemu kayak artis-artis kopi yang kalian udah tahu sekarang kayak Muhammad Aga lah, Reni Mahesa lah, Seno Ardabuana lah, you name it, semua ada di situ tuh. Pertama kali gue menginjakan kaki di kompetisi, dan gue merasa kayak, kompetisi hebat juga ya, dan pertama kali gue tanding Aeropress. Dan ya itu, kita nggak pernah oke sih di Aeropress, kayak kalau ikut tanding Aeropress, jarang banget lolos ke babak selanjutnya, kayak paling si Odoy dong, cuma lolos sekali, habis itu kita nggak pernah menang lomba Aeropress, mungkin hokinya nggak ada di Aeropress mungkin. Ya, begitulah tentang Aeropress. Sekarang gue akan coba seduh. Gue akan coba seduh kopi pakai Aeropress. Gue sih pengennya coba pakai resepnya GB Little. Resepnya agak ribet, tapi menurut gue sangat-sangat menarik karena mungkin ke belakang-belakangnya kita bakal coba-coba seduh-seduh pakai resep-resep juara Aeropress dunia. Dan kita akan tes apa perbedaannya. Hari ini gue bakal nyeduh Aeropress pakai Jones Blend. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sangat mendukung dan mengapresiasi Jones Blend karena ternyata setelah dirilis, ya kita nggak nyangka banyak banget yang beli Jones Blend. Thank you. Ini Jones Blend, dan Jones Blend ini, ya Jones Blend kita campurannya Kamojang natural plus Kamojang wash. Jadi rasanya cukup balance campuran natural sama wash. Dan masih dalam satu kebun yang sama. Dan mix varietas yang ya masih konsisten lah karena masih sama gitu. Jadi nggak terlalu jomplang perbedaannya. Oke, dan kita akan coba nyeduh pakai pakai metodenya GB Little, juara Aeropress 2022 dari Aussie. Oke, resep GB Little tuh 18 gram. Oke, terus dia tuh seingat gua dia grind di grind size yang kasar banget. Habis itu dia grind lagi di grind size yang lebih halus. Jadi agak ribet memang, dan dia pakai 2 grinder seingat gua. Dia pakai pakai Kino, terus pakai shifting segala macam, agak ribet. Tapi hari ini gua mau coba yang lebih simple. Jadi gue cuma pakai satu jenis grind size. Terus gua akan menerapkan dia punya rasio dan dia cara buat tekniknya yang unik. Dia menerapkan teknik yang mirip-mirip dengan yang dipakai oleh Sasa Sestik, yaitu Paragon, pakai bola-bola besi. Ya, untung bola gua bukan besi. Oke. Ya, kita mau coba. Jadi, gue akan siapkan alatnya. Di sini gue punya bola-bola besi 4 biji. Terus gue punya server yang ya mirip-mirip lah ya. Oke, peralatan gue udah siap semua. Dan gue akan coba seduh Jones Blend pakai tekniknya GB Little. Jadi, resepnya GB pakai 19 gram. Oke, kemudian gue di sini mungkin akan giling. Ya, kalau di IK gue coba gilingannya 9. Oke. Disclaimer, gue belum pernah coba resep ini sama sekali, jadi ya kita sama-sama belajar dan kita sama-sama coba. Sembilan tuh menuju medium lah, medium coarse tapi udah hampir medium. Kemudian tekniknya GB tuh inverted, oke. Inverted tuh adalah dibalikin. Kalau begini metode normal, jadi kita masukin kopi, masukin air. Kalau di sini inverted, kita kebalikin ini si Aeropress-nya. Terus di sini rekomendasi GB itu suhu airnya 88 sampai 94 derajat Celcius tergantung kopi. Karena di sini kopi kita
light medium, gue bakal pakai suhu 90 derajat biar aman. Masukin kopinya. Nah, kemudian lucunya GB suruh masukin air 94 gram. Gue nggak tahu apa dasar dia suruh masukin air 94 gram. Harusnya kan bulat, misalnya 90 gram atau 95 gram atau 100 gram gitu. Tapi dia suruh 94 gram, gue ngerti. Tapi gue akan coba. 35 kali. Di 1 menit 20 detik, dia suruh pasang capnya. Terus buang udara yang tersisa perlahan-perlahan. Jadi, gue mungkin pasang capnya duluan ya. 1 menit, terus 1 menit 30, flip. Oh, jangan lupa, ada bola besinya 4. 1, 2, 3, 4. Again. Terus press. Nah, dia bilang kita akan punya konsentrat sekitar 58 sampai 64 gram. Di sini 65 gram. Oke lah, benar. Gua akan coba bypass pakai 100 sampai 150 gram. Ribet nggak? Menurut gue sih ribet banget sih. Cuma kita nggak tahu apakah akan terbayar dengan hasil akhirnya. Kita tidak tahu. Menarik. Nomor 1 adalah gue pikir aromanya bakal jelek, taunya aromanya bagus. Ini kayak nggak sih, gue nggak pernah dapet John's Blend aromatik kayak gini sih. Oke, terus gue mau coba. Guys, surprisingly ini enak loh. Apa ya? Yang gue rasakan adalah dia punya intensitas yang tetap bagus, kompleksitasnya oke, bodinya, mouthfeel-nya oke juga, sweetness tetap ada, aftertaste-nya clean, smooth. Kayaknya gue mengerti deh. Mungkin emang efek si bola-bola ajaib Dragon Ball ini kayaknya. Jadi menurut gue sih ya, mungkin nomor 1 adalah ketika ngehit ke sini. Kalau metodenya si Sasha Sestic, teorinya adalah dia menangkap volatile compound yang tadinya terpecah jadi ditangkap dengan adanya si bola pertama. Nah, uniknya kenapa GB Little berani dengan bola 3 bola ini, berarti suhunya langsung drop turun banget. Menurut gua dia berusaha menetralkan dry atau bitterness dari hasil suduhannya, karena suduhannya cukup terkonsentrat. Jadi dengan penurunan suhu secara mendadak bisa ngebuat rasanya jadi lebih clean dengan mouthfeel yang lebih oke. Kalau pemikiran gue sih itu kayaknya, karena yang dihasilkan di sini mouthfeel-nya oke, acidity-nya oke, nggak dry, nggak astringent. Karena ya dengan konsentrat yang kayak gini cukup pendek ya, lu bisa dapat hasil kayak gini. Menurut gua rasanya sih oke banget. Apalagi dengan John's Blend, ya nggak? Makanya cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang ada John's Blend. Mumpung masih ada John's Blend-nya. Oke guys, jadi kira-kira ya begitulah penjelasan kita tentang Aeropress. Dan kita sehari ini udah seduh Aeropress dengan menggunakan John's Blend. Ya, terima kasih yang udah nonton. Buat teman-teman yang penasaran di rumah, pengen cobain metodenya GB Little, bisa langsung coba sendiri di rumah. Yang penasaran juga dengan John's Blend, bisa langsung beli John's Blend, coba juga sendiri di rumah dengan Aeropress tentunya. Oke, thank you teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share, dan apapun itulah. Oke, thank you, bye.